Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Hanung Mirza Salsabila, Ninit Aninda Arianti, Jazilatul Rif'ah dari kelas kimia P19 dengan mata kuliah Studi Ilmu Al-Quran dan Hadis akan menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Sebenarnya, macam-macam ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran ada banyak. Tetapi yang kita bahas pada video ini hanyalah 6 macam ilmu saja. Yang pertama yaitu Amsal Al-Quran, yang kedua ilmu Qiraah, yang ketiga Aqsam Al-Quran, yang keempat Balaghah Al-Quran, yang kelima ilmu Gharib, dan yang keenam ilmu Jadid. Sebenarnya kata amsal merupakan bentuk jamak dari kata masal yang secara etimologis mempunyai arti bandingan. Maka, apabila membandingkan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi rupa, warna, rasa, dan lain-lain. Amsal Al-Quran sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu Amsal Al-Musyarahah dan Amsal Al-Kaminah. Amsal Al-Musyarahah yang diungkapkan dalam Al-Quran mempunyai kesamaan dengan kenyataan yang dialami oleh masyarakat dalam kehidupannya. Seringkali dinyatakan dengan kata matsal, diungkapkan dalam ayat, juga kadangkala tasbih. Matsal dalam bentuk pertama ini cukup banyak ditemukan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu Amsal Al-Kaminah, amsal yang tidak dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Sebagai kebalikan dari bentuk pertama, matsal dalam bentuk kedua ini tidak secara tersurat mengemukakan kata matsal, namun ungkapan itu mengandung makna yang dalam meskipun ungkapannya singkat. Kegunaan Amsal Al-Quran. Ulama ulum Al-Quran mencoba melihat dan mengemukakan bentuk serta tujuan dikemukakannya sebuah matsal dalam Al-Quran. Sebagaimana mereka berbeda dalam pembagian amsal, mereka juga berbeda pendapat mengenai faedah kegunaan mengemukakan matsal. Al-Zarkashi umpamanya mengemukakan bahwa faedah penggunaan matsal itu ada 6, yaitu peringatan, nasihat, ajakan, teguran, penetapan, serta penyusunan yang dikehendaki oleh akal, dan terakhir menggambarkan sesuatu yang mudah ditangkap akal dengan menampilkannya dalam bentuk yang bisa diinderai. Yang kedua yaitu pengertian qiraat. Qiraat secara bahasa adalah bentuk jamak dari qiraah. Qiraah diambil dari kata qara'a lalu dibentuk masdarnya menjadi qara'a yaqra'u qira'atan, yang berarti menghimpun atau membaca. Sedangkan menurut terminologi, qiraah adalah perbedaan lafaz-lafaz wahyu yang disebutkan Al-Quran dalam penulisan huruf atau cara mengucapkan lafaz Al-Quran seperti ringan dan berat serta lainnya. Jadi, yang dimaksud dengan ilmu qiraat Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca ayat-ayat Al-Quran yang berupa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih oleh salah seorang imam ahli qiraat, berbeda dengan cara ulama lain, berdasarkan riwayat-riwayat mutawatir sanadnya dan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta cocok dengan bacaan terhadap tulisan Al-Quran yang terdapat dalam salah satu mushaf Utsman. Macam-macam ilmu qiraah dari segi kuantitas. Qiraah sab'ah, qiraah 7. Kata sab'ah artinya adalah iman-iman qiraat yang 7. Mereka itu adalah Abdullah bin Kasir ad-Dari, Nafi bin Abdurrahman bin Abu Naim, Abdullah al-Yasib, Abu Umar,
Yakub, Hamzah, Asyim, Ibnu Abi al-Najub al-Asadi. Qiraah asyarah, qiraat 10. Yang dimaksud qiraat 10 adalah qiraat 7 yang telah disebutkan di atas ditambah 3 qiraat sebagai berikut, yaitu Abu Ja'far, nama lengkapnya Yazid bin Al-Qaqah Al-Makhzuni Al-Madani. Yakub, nama lengkapnya yaitu Yakub bin Ishaq bin Yazid bin Abdullah bin Abu Ishaq Al-Hadrani, dan Khalaf bin Hisham. Macam-macam ilmu qiraah dari segi kualitas. Qiraat mutawatir, yakni yang disampaikan sekelompok orang mulai dari awal sampai akhir sanad yang tidak bersepakat untuk berbuat dusta. Umumnya, qiraat yang ada masuk dalam bagian ini. Jadi, qiraat mutawatir itu yang disampaikan sekelompok orang mulai dari awal sampai akhir sanad. Jadi sanadnya itu mulai dari awal sampai akhir itu ada, terus mereka itu bersepakat untuk tidak melakukan dusta. Yang kedua, ini qiraat masyhur, yakni qiraat yang memiliki sanad yang sahih dengan kaidah bahasa Arab dan tulisan mushaf Utsmani. Umpamanya, qiraat dari 7 yang disampaikan melalui jalur yang berbeda-beda. Sebagian perawi misalnya meriwayatkan dari imam 7 tersebut, sementara yang lainnya tidak, dan qiraat semacam ini banyak digambarkan dengan kitab qiraat. Kemudian ada qiraah ahad, yakni yang memiliki sanad sahih tetapi menyalahi tulisan mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab, tidak memiliki kemasyhuran dan tidak dibaca sebagaimana ketentuan yang telah disepakatkan. Kemudian ada qiraah syadz, yakni qiraat yang sanadnya tidak sahih. Telah banyak kitab yang ditulis untuk jenis qiraat ini. Kemudian ada qiraat maudhu atau qiraat palsu seperti qiraat Al-Ghazani. Kemudian yang terakhir ada As-Suyuti, kemudian menambahkan qiraat yang ke-6. Kemudian untuk kegunaannya, yang pertama menunjukkan betapa terjaganya Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan. Yang kedua, meringankan umat Islam dan memudahkan untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna, karena setiap qiraat menunjukkan sesuatu hukum syarak tertentu tanpa perlu pengulangan lafadz. Dan yang terakhir, penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global dalam qiraat lain. Kemudian aqsam Al-Quran. Nah, apa sih aqsam Al-Quran ini? Kemudian aqsam Al-Quran merupakan bentuk jamak dari qasam. Menurut bahasa artinya sumpah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan qasam. Adapun maksud penggunaan qasam atau aqsam adalah untuk memperkuat maksud sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang memiliki posisi yang lebih tinggi dengan menggunakan huruf wawu, ba, dan lam. Macam-macam aqsam Al-Quran dilihat dari segi fiilnya. Yang pertama ada qasam dhohir. Qasam dhohir adalah sumpah yang di dalamnya disebut fiil qasam dan muqsam bihnya. Dan diantaranya ada yang dihilangkan fiil qasamnya sebagaimana pada umumnya, karena dicukupkan dengan huruf jar berupa wawu, ba, dan ta. Contohnya seperti dalam surat Al-Qiyamah ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah, yang artinya aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali diri sendiri.
Kemudian ada kosam mudmar. Kosam mudmar adalah sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il kosom dan tidak pula muqsam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang menunjukkan sebagai jawaban kosom. Contohnya seperti dalam surat Ali Imran ayat 185 86. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kemudian macam-macam aksom Al-Quran dilihat dari segi muksambihnya. Kosom dengan zat Allah SWT atau sifat-sifatnya yang terdapat pada 7 ayat diantaranya seperti dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in, yang artinya maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua. Kemudian kosom dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Asy-Syams ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wa ma banaha, artinya demi langit serta pembinaannya atau yang menakjubkan. Kosom dengan yang dikerjakan Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat At-Tur ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur, artinya demi gunung Sinai. Kemudian ada kosom dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat An-Nazi'at ayat 1 sampai 3. yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wassabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Kosom dengan yang Kemudian ada kosom dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat At-Tin ayat 1 sampai 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, yang artinya dan demi bukit Sinai. Kemudian ada kosom dengan waktu seperti dalam surat Ad-Duha ayat 1 sampai 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, yang artinya demi waktu duha atau ketika matahari naik sepenggala. Walaili. Kemudian kegunaannya, yang pertama, berita itu sudah sampai pendengar, dan kalau dia bukan orang yang a priori menolak, tentunya berita tersebut sudah diterima dan dipercaya karena sudah diperkuat dengan sumpah, apalagi memakai nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemberi berita sudah merasa lega karena telah menaklukkan pendengar dengan cara memperkuat berita-beritanya dengan sumpah atau dengan beberapa taukid atau penguat. Hal ini berbeda sebelum dia bersumpah, jiwanya masih merasa kecewa karena beritanya belum diterima pendengar. Dan yang terakhir, dengan bersumpah memakai nama Allah atau sifat-sifatnya. Menurut Dr. Bahri Syekh Amin, berarti memuliakan atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadikan namanya selaku zat yang diagungkan sebagai penguat sumpahnya, tidak memakai nama atau benda-benda lain sesuai dengan peraturan dan definisi sumpah itu sendiri. Balaghah Al-Quran. Pengertian balaghah secara etimologi berasal dari kata balaghah, yaitu wasola dengan sama artinya yang tahawo atau sampai atau ujung. Balaghah berarti sampainya ide dan pikiran yang ingin kita ungkapkan
kepada lawan bicara dengan hasil pertimbangan kesesuaian makna-maknanya dan situasi serta kondisi saat ungkapan itu terjadi. Dalam kajian sastra, balago ini menjadi sifat sebuah ungkapan dan penuturnya, maka lahirlah sebutan ungkapan sastra atau kalam balik dan penutur sastra atau mutakolim balik. Menurut Al-Qadir Husain 1984, balago sangat memperhatikan kesesuaian kalimat dengan kondisi dan situasi lawan bicara. Nilai tuturan yang mengandung balago bergantung kepada sejauh mana ungkapan tersebut dapat memenuhi tuntutan situasi dan kondisinya. Macam-macam balago. Yang pertama yaitu ilmu bayan. Ilmu bayan secara bahasa adalah penjelasan, penyingkapan, dan keterangan, sedangkan secara istilah, ilmu bayan berarti dasar atau kaidah yang menjelaskan keinginan tercapainya suatu makna dengan macam-macam gaya bahasa. Al-Hashimi 1994. Yang kedua yaitu ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah dasar-dasar dan kaidah yang menjelaskan pola kalimat berbahasa Arab agar bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Tujuan ilmu ma'ani ini adalah sebagai upaya menghindari kesalahan dalam pemaknaan yang dikehendaki penutur yang disampaikan kepada lawan bicara. Dari istilah ma'ani yang menyelaraskan konteks dan teks, maka objek kajian ilmu ini menitik beratkan pola kalimat berbahasa Arab dilihat dari pernyataan makna awal dan bukan makna yang dimaksud oleh penutur. Yang ketiga yaitu ilmu badi. Ilmu badi secara bahasa adalah sebuah kreasi atau penciptaan. Secara istilah, ilmu badi adalah ilmu yang mempelajari beberapa model keindahan stilistika ornamen dalam kalimat yang akan membuat kalimat tersebut indah jika ditinjau dari kata dan maknanya. Ilmu badi ini memiliki dua kajian, yaitu muhasinat lafsiyah atau analisis keindahan struktur kata dan muhasinat maknawiyah atau analisis keindahan struktur makna. Kegunaannya yaitu sebagai salah satu untuk menafsirkan Al-Quran, ilmu yang mengarahkan pembelajaran untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan seseorang berdasarkan pada kejernihan dan ketelitian dalam menangkap keindahan bahasa, juga mampu menjelaskan perbedaan yang ada di antara macam-macam uslub atau ungkapan. Untuk selanjutnya yaitu ilmu gharib. Pengertian dari ilmu gharib sendiri yaitu kata gharib dapat kita temukan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah secara marfu yang berbunyi auribu Qur'ana wal tamisu gharaibah, yang berarti irabilah Al-Quran dan cermatilah kata-kata asingnya atau gharaib olehmu. Gharaib adalah jamak dari kata gharib. Gharib secara lughawi bermakna jauh atau sesuatu yang bukan dari suatu kaum. Adapun gharib dalam pembicaraannya ialah tersembunyi atau tidak terang arti perkataannya. Irab gharib Al-Quran adalah lafal di dalam Al-Quran yang dianggap asing atau sulit dipahami oleh bangsa Arab, khususnya para sahabat yang kepada mereka diturunkan Al-Quran. Untuk macam-macam dari gharib sendiri yaitu yang pertama, gharib lafal pada lafal dan maknanya. Maksudnya, lafal yang memang jarang atau tidak pernah didengar oleh para sahabat dikarenakan tidak biasa digunakan dalam percakapan orang Arab di masa mereka, sehingga karenanya para sahabat merasa kesulitan dalam memahami makna lafal yang gharib tersebut.
Yang kedua, gharib lafal pada penempatan artinya di dalam kalimat. Biasa saja lafalnya sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Akan tetapi, pada konteks kalimat tertentu, makna yang dikandung lafal menjadi tidak sesuai apabila diartikan dengan makna yang biasa dipahami, seperti pada lafal fa'atir dan iftah yang akan dibahas nantinya. Wallahu a'lam. Untuk selanjutnya yaitu ilmu jadid. Pengertian dari ilmu jadid sendiri, kata jadal atau jidal menunjukkan pada pengertian perdebatan atau diskusi, sehingga jadal berarti saling tukar pikiran atau pendapat dengan jalan masing-masing. Berusaha berargumen dalam rangka untuk memenangkan pikiran atau pendapatnya dalam suatu perdebatan yang sengit. Asal kata jadal ini adalah jadaitu al-habla, artinya aku mengokohkannya, pintalannya, seakan-akan kedua belah pihak yang berdebat itu mengadakan permintalan otaknya. Macam-macam dari ilmu jadid sendiri yaitu 1. Jadal yang terpuji atau al-jadal al-mamduh, suatu debat yang dilandasi niat yang ikhlas dan murni dengan cara-cara yang damai untuk mencari dan menemukan kebaikan dan kebenaran. Yang kedua yaitu jadal yang tercela atau al-jadal al-masmum, setiap debat yang menonjolkan kebatilan atau dukungan atas kebatilan itu. Jadal al-masmum ini ada yang dilakukan dalam bentuk debat tanpa landasan keilmuan. Salah satu contoh jadal jenis ini ada dalam Al-Hajj ayat 3 dan 8. Kegunaannya sendiri yaitu yang pertama sebagai jawaban atau untuk mengungkapkan kehendak Allah, yang kedua sebagai layanan dialog bagi kalangan yang memang benar-benar ingin tahu, yang ketiga yaitu untuk menangkis dan menelamahkan argumentasi orang kafir yang sering mengajukan pertanyaan atau permasalahan dengan jalan menyembunyikan kebenaran yang memang disinyalir dalam Al-Quran.